Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Cadel. Aku lagi sakit nih, Cak, tapi nonton album film jadi seger lagi. Ada lagi yang aku lagi nonton album film nih, Cak, sambil ngising. Nikmat ya. Balik maneh ambek aku Icang dengan quotes hari ini. Sabar lur, kita hanya perlu bertahan sampai waktunya pulang. Sesuai voting ya lur ya, gaskan kita ke franchise film Jurassic dimulai dari Jurassic Park pertama tahun 1993. Untuk yang voting Harry Potter mohon bersabar karena sudah 2 kali peringkat 2 terus, nextnya nggak usah voting lah kita, tapi langsung digarap aja Harry Potter ya kan lur. Bisa jadi di awal tahun nanti. Disutradarai oleh Steven Spielberg dan berdasarkan novel buatan Michael Crichton dengan judul yang sama. Film pertamanya ini mengisahkan dinosaurus yang mampu dikembangbiakan kembali oleh seorang bisnismen kaya raya dan para ilmuwannya. Sebelum taman hiburan ini dibuka untuk umum, para investor pun meminta beberapa ahli untuk mengecek kelayakan tempat itu, dan mereka tidak tahu kengerian apa yang akan terjadi. Seperti apakah keseruan film Legend satu ini? Langsung aja kita ke requestan salam terkutuk dari dulurku Suka Turu aja. Cak, nitip salam buat dia, tapi aku nggak tahu dia siapa. Ya suka-sukamu aja lah lur. Memang turu aja lah Anda, turu selama-lamanya. Monggo skecaken. There's a dinosaur. Crazy son of a... Isla Nublar adalah suatu pulau terpencil berjarak kira-kira 190 km sebelah barat dari negara Costa Rica, dan pulau tersebut dipilih oleh seorang bisnismen kaya raya bernama John Hammond, presiden dari perusahaan InGen, untuk membangun taman hiburan dengan berbagai flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan dari zaman dinosaurus yang dinamakan Jurassic Park lur. Sebelum dibuka untuk umum, sebagian area Isla Nublar telah disetting sebagai taman hiburan seperti beberapa dinosaurus yang dipindahkan dari laboratorium jika usianya sudah cukup, termasuk seekor Velociraptor, dinosaurus karnivora yang sedang dimasukkan ke dalam sangkarnya. Karena sangat berbahaya, proses tersebut dijaga ketat oleh banyak pekerja InGen yang sudah membawa tongkat listrik dan senjata api. Selain itu, dinosaurus tersebut juga ditutupi oleh kerangkeng besi yang sangat aman. Tapi tiba-tiba karena kecelakaan tadi, keluarga korban menuntut $20 juta ke perusahaan InGen. Investor pun mulai khawatir dengan keamanan Jurassic Park dan mengirim pengacara yaitu Donald, serta 2 orang pakar yaitu ilmuwan matematika bernama Ian Malcolm, juga seorang ahli paleontologi Alan Grant untuk memeriksa taman hiburan tersebut. Dan jika tidak memenuhi standar, maka investor akan meminta dananya kembali. Donald juga berkunjung ke lokasi penggalian di mana salah satu batu ember berisi nyamuk prasejarah ditemukan. About the park. This was very anxious. Site inspection. I've already got Ian Malcolm, but they want Alan Grant. Di lain sisi, Dr. Alan sedang menggali fosil di dataran Tandu, Montana bersama tim serta partnernya Dr. Ellie Sattler, seorang paleobotanis atau ahli tumbuhan prasejarah. Saat itu mereka kedatangan beberapa turis, dan ketika Alan sedang menjelaskan tentang raptor dari penemuan fosilnya, ada bocil kematian yang menyebut raptor tidak menyeramkan sama sekali dan lebih mirip ayam kalkun setinggi 1,8 meter katanya. Lah, belum tahu rasanya dicemilin nih anak ya kan? Alan menjelaskan raptor adalah pemburu berkelompok dan menyerang bersama-sama dari segala arah, lalu menggunakan cakar kaki sepanjang 15 cm yang akan membuyarkan isi perut mangsanya sebelum melahapnya. Jika T-Rex akan pergi begitu saja ketika mangsanya diam tak bergerak, namun tidak dengan raptor, dan satu-satunya cara untuk selamat adalah lari secepat-cepatnya. Jelas bocil kematian itu pun takut mendengarnya lur. Look at the extra... He touched it. Dr. Grant's not machine. That doesn't look very scary. 6-foot turkey. Stare at him, just stares right back. That's when the attack. 6-inch retract. He slashes here. I mean, what's so wrong with Noisy, they're messy, they're Setelah itu datanglah helikopter yang tololnya mendarat di dekat fosil dan mengacaukannya.
Tapi ternyata heli itu mengantarkan donatur terbesar penelitian Alan dan Ellie, yaitu John Hammond, pemilik Jurassic Park. John menjelaskan sedikit tentang Pulau Isla Nublar yang sudah dia sewa selama 5 tahun terakhir ke pemerintah Costa Rica. Di depan kedua ahli tersebut, John tidak menyebut-nyebut soal dinosaurus dan hanya mengatakan cagar alam yang telah dia bangun di sana membutuhkan pengecekan langsung ke lokasi dari beberapa pakar seperti Alan dan Ellie. Karena para investor memaksa cagar alam itu harus mendapat persetujuan dari para ahli sebelum dibuka untuk umum tahun depan. Awalnya mereka berdua menolak karena baru saja memulai penggalian fosil baru. Namun setelah John berjanji akan mendanai penelitian Alan dan Ellie secara penuh selama 3 tahun ke depan, mereka pun langsung setuju, Lur. Just the pair of you for the weekend. Paleobotanist as well. They care what we think. What kind of park is it? It's right up your alley. Oh, mine. And if I could just sign off on the park. We just dug up a new skeleton funding further 3 years. Di kota San Jose, Costa Rica, kepala programmer Jurassic Park yaitu Dennis Nedry melakukan transaksi gelap dengan perusahaan lain melalui seorang perwakilan, sebut saja Pak Ijo, untuk memberikan embrio dari 15 spesies di Isla Nublar. Dennis mendapatkan DP $750.000 dengan total seluruhnya $1,5 juta atau 23 miliar rupiah di tahun itu untuk menyelundupkan ke-15 embrio itu dengan aman. Pak Ijo pun memberikan botol krim merek Barbasol dengan pendingin yang bisa menjaga embrio tetap hidup sampai 36 jam. Dennis pun sangat bahagia mendapatkan uang sebanyak itu dan meminta anak buah Pak Ijo datang ke dermaga timur Isla Nublar tepat jam 7 malam. Dennis juga meyakinkan Pak Ijo jika dia punya waktu 18 menit untuk mengelabui sistem keamanan dan akan mengantarkan embrio itu ke titik jemput. If you get all 15 species off the island. Oh, I'll get them all. Planning to beat security. Well, I've got an 18-minute, 10 years of research. 7 o'clock tomorrow night on the East Dock. Make sure he gets it right. Coolant inside. No menthol? The embryos have to be. That's up to your guy on the boat. Bottom screws open. Oh, you guys. Compartmentalized inside. Keesokan harinya, ketiga ilmuwan yaitu Alan, Ellie, dan Ian pun langsung OTW naik helikopter ke Isla Nublar bersama John dan juga Donald. Sebagai ahli matematika, Ian jauh dari kata cupu, Lur. Bahkan dia terlihat paling ekstrovert dan kelewat gaul untuk seorang ilmuwan. Setelah menempuh jarak 190 km dari Costa Rica, mereka berempat pun akhirnya tiba di Isla Nublar. Di scoring musiknya itu lo ngangenin ya kan, Lur? There it is. 48 hours from now. I'll be accepting your. Vera Foreman's been. There's a dinosaur. Crazy son of a dead. Setelah helikopter mendarat, rombongan pun naik mobil jeep. Alan dan kawan-kawan begitu terkejut melihat Brachiosaurus setinggi 9,1 meter yang sedang makan tepat di depan mata mereka. Donald pun yakin jika tempat ini akan meraup keuntungan yang super duper besar karena tidak ada tempat lain yang menyuguhkan dinosaurus layaknya kebun binatang. Alan dan Ellie masih tidak habis pikir karena bukan hanya dinosaurus saja yang dikembangbiakan, tapi juga berbagai tumbuhan purba yang punah jutaan tahun lalu. Bahkan mereka berhasil mengembangbiakan Tyrannosaurus Rex atau biasa disebut T-Rex. Sebagai pemilik, John Hammond pun mengucapkan selamat datang ke 4 tamunya di Taman Jurassic. You said you've got a T-Rex? We have a T-Rex. How'd you do this? I'll show you. Welcome to Jurassic Park. Selain Brachiosaurus, mereka juga melihat sekawanan Parasaurolophus yang minum di pinggir danau. Setelah itu, John akan menunjukkan bagaimana dinosaurus bisa dikembangbiakan kembali setelah punah kira-kira 65 juta tahun yang lalu karena sebongkah meteor seukuran Gunung Everest yang jatuh menghantam semenanjung Yucatan dekat Meksiko. Sesampainya di gedung pusat pengunjung, Alan and the gang pun disambut dengan fosil Alamosaurus yang sedang melawan T-Rex, juga tulisan ketika dinosaurus menguasai bumi.
bumi. John pun membawa mereka ke sebuah wahana yang menunjukkan video tentang dinosaurus di Jurassic Park yang dikembangbiakan dari darah nyamuk prasejarah yang terjebak di batu ember, di mana nyamuk yang sudah ada sejak ratusan juta tahun yang lalu itu sama ngisap darah kayak nyamuk sekarang, lur. Setelah menghisap darah dinosaurus, banyak nyamuk yang mati terkena getah saat hinggap di tumbuh-tumbuhan, yang akhirnya mereka pun membatu dan terkubur di dalam tanah menjadi batu ember. Ketika nyamuk-nyamuk itu ditemukan, para ilmuwan Jurassic Park pun mengambil darahnya yang mengandung DNA dinosaurus dengan 3 miliar kode genetik. Lalu beserta dukungan teknologi yang sangat canggih, mereka menggunakan DNA kodok yang merupakan hewan amfibi untuk menyempurnakan DNA dinosaurus. Dan akhirnya setelah percobaan berkali-kali, para ilmuwan pun berhasil mengkloning bayi dinosaurus dengan menyuntikkan DNA yang telah rampung ke telur burung unta yang tak dibuahi. Begitu prosesnya, lur. After biting the dinosaur, the mosquito would land on a sophisticated technique. They extract the preserved dino, thinking machine super break down the strand in minutes. It all has very dramatic march moves on. We use the complete DNA of a frog, baby dinosaur. Wahana pun berlanjut melihat situasi di laboratorium, dan karena penasaran, ketiga ilmuwan pun memaksa masuk ke dalam sana untuk melihat bagaimana bayi dinosaurus menetas. Sempat terdengar pengumuman jika kapal pengangkut para staf Jurassic akan berangkat pada jam 7 malam dan semua yang akan ikut harus tiba di sana 15 menit sebelumnya. Lalu Henry pun menjelaskan bahwa semua dino di pulau tersebut dikembangbiakan sebagai betina agar populasinya bisa dikendalikan. Mendengar itu, Ian mengatakan bahwa kehidupan dinosaurus tidak bisa dikekang, seolah-olah mereka hanyalah pajangan yang bisa dibuat dan dihancurkan seenaknya. Karena cepat atau lambat dinosaurus di pulau itu entah bagaimana akan menemukan caranya sendiri untuk berkembang biak dan memperluas areanya melebihi pulau tersebut. Di lain sisi, Alan pun terkejut saat mengetahui jika mereka juga mengembangbiakan raptor dewasa di sana. Push. Come on. Population control is when all the animals in Jurassic Park are female. A group composed entirely of female animals will... One thing the history of evolution will not be contained. It's a velociraptor. We bred raptors. Setelah itu mereka dibawa melihat kandang Velociraptor yang sedang diberi makan seekor kerbau. Sebenarnya total ada 8 raptor, namun diantaranya ada satu raptor paling sigma yang membunuh 5 raptor lainnya, dan sekarang hanya tersisa 3 ekor di sana. Sosoknya tidak terlihat karena tertutupi pohon, namun suaranya begitu mengerikan dan kerbau itu pun langsung habis dilahap tanpa tersisa. Kepala pengawas hewan Jurassic Park, sebut saja Tukiman, menjelaskan bahwa Velociraptor mulai membunuh di usia 8 bulan, memiliki kecepatan 80-96 km per jam dan juga pelompat handal. Meski kandang raptor sudah memakai sistem pengamanan ekstrim berupa pagar listrik, namun raptor adalah salah satu spesies dino paling cerdas. Bahkan mereka tidak berhenti mencari bagian pagar mana yang bisa dirusak untuk kabur keluar kandang. They show extreme intelligence, even problem-solving. They're lethal at 8 months, 50-60 miles per hour. They were testing the fences for weeks. Ketika makan siang, John pun menjelaskan, meski Jurassic Park terlihat sangat eksklusif, tapi dia ingin semua lapisan masyarakat di seluruh dunia memiliki kesempatan untuk berkunjung. Lalu Ian mengatakan bahwa John tidak menghormati takdir alam karena dulu dinosaurus punah akibat asteroid yang memang sudah sepatutnya terjadi, dan makhluk-makhluk pun berevolusi mengikuti perubahan iklim serta habitat sampai sekarang. Dengan kata lain, dinosaurus mungkin tidak cocok dengan kondisi bumi saat ini karena tidak ada yang benar-benar mengetahui bagaimana ekosistem mereka di masa lampau. Alan dan Ellie juga sependapat. Sebagai paleobotanis, Ellie membahas tentang berbagai tanaman beracun yang meski cocok dengan dinosaurus, tapi tanaman itu tidak sesuai dengan kondisi udara bumi sekarang. Alan pun menambahkan jika dinosaurus dan manusia sudah terpaut oleh 65 juta tahun evolusi, yang menurutnya kekacauan mungkin akan terjadi. Gampangnya pembangunan Jurassic Park ini telah melawan takdir alam, ya kan lur? John pun heran karena tidak ada satupun ilmuwan yang mendukungnya, dan John merasa dia seharusnya lebih diapresiasi karena telah menemukan terobosan dalam ilmu genetika. Ironisnya, satu-satunya orang yang setuju dengan John hanyalah Donald, lur, wakil para investor yang memang tujuannya hanya ingin mengeruk keuntungan semata.
and nature selected them for extinction. Especially from a I scientist. have no idea what sentry themselves violently if necessary. I don't believe it. You all meant to come down here. Blood-sucking lawyer. Two species separated, just been suddenly slightest. Setelah itu, John menyambut kedua cucunya, yaitu Tim dan Lex Murphy, yang akan ikut tur ke area kebun binatang bersama para ilmuwan dan juga Donald, dengan dua mobil Ford Explorer yang sudah dimodifikasi menjadi tenaga listrik tanpa supir dan berjalan mengikuti trek. Tim berada di mobil depan bersama Lex dan Donald. Alan, Ellie, dan Ian masuk ke mobil satunya, sedangkan John tetap berada di dalam lab. No drivers. So they're track in the middle of the roadway here. And then my teacher tells me, and she said I should ride with you. Welcome to Jurassic Park. Allowing the carnivore to beautiful but deadly. Sayangnya belum ada satupun dinosaurus yang muncul. Ketika melewati kandang T-Rex juga tidak ada makhluk apapun di sana. Sementara di ruang kontrol, kepala teknisi yaitu Nick Fury alias Ray Arnold melaporkan jika kedua lampu depan mobil Ford terdeteksi mati dan terhitung sudah ada 151 barang yang rusak di hari itu. Di lain sisi, sebagai kepala programmer Jurassic, Dennis merasa dirinya kurang dihargai dan gajinya terlalu kecil untuk job desk mengurus seluruh sistem taman hiburan tersebut. Setelah itu, karena Alan and the gang masih belum melihat dino, John pun menyuruh stafnya mengeluarkan kambing secara otomatis untuk memancing T-Rex. Tapi situasi masih anyap senyap lur. Menurut Alan, T-Rex memiliki naluri untuk berburu dan tidak akan menyentuh mangsa yang telah disiapkan begitu saja. Vehicle headlights are on it, and then not item 151 on the deck. Network 8 connection mode for what I bid for this job? Sorry about... Try to attempt to Rex now. Keep watching the fence. What's gonna happen again? Fatty wants to hunt 5 million years of gut instinct. You do plan to have dinosaurs? Hello? Mobil pun lanjut berjalan, namun tak lama kemudian Alan keluar dari mobil dan diikuti oleh semua peserta tur karena Alan melihat mobil Jeep yang terparkir di kejauhan. Ternyata petugas Jurassic Park sedang menangani Triceratops yang dibius karena sedang sakit. Mereka semua pun sangat terpukau dapat memegang dinosaurus secara langsung. Menurut keterangan petugas bahwa Triceratops di pulau itu biasanya akan mengalami pusing, linglung, dan sesak nafas setiap 6 minggu sekali. Ellie pun sampai memeriksa kotoran Triceratops untuk mencari tahu apa penyebabnya dan dia akan dibawa balik ke gedung pusat. Sedangkan Alan dan yang lainnya masuk kembali ke mobil untuk meneruskan tur karena langit semakin mendung. Di lain sisi, John beserta stafnya mengetahui ada hujan badai besar yang akan datang menerpa Isla Nublar. These are dilated. It's pharmacological from local plant. Imbalance, disorientation. That seems to happen about every 6 months. There's no trace of lilac. It's so odd. Great, then I'll catch up with you. Sementara itu di ruang kontrol, sebagian besar staf sudah pulang dan OTW ke kapal di dermaga. Sedangkan Dennis melapor ke John dan Ray jika dia akan merestart sistem utama Jurassic Park agar tidak terjadi error-error lagi ke depannya. Dan selama proses restart yang akan memakan waktu 18 menit, maka beberapa sistem keamanan akan mati sejenak. Lalu Dennis pun pergi ke vending mesin untuk beli makanan, tapi itu hanya akal-akalannya saja lur agar bisa menyelinap masuk ke ruang embrio dan menyelundupkan beberapa spesies ke botol krim barbasol. Lalu Dennis pun buru-buru kabur naik mobil Jeep menuju ke dermaga. Akan tetapi ngerinya, hampir semua pagar keamanan kandang dinosaurus ikut nonaktif. Dua mobil yang ditumpangi Alan and the Friends juga mati, tepat di depan kandang T-Rex lur. Door security systems are shut. Would go offline, didn't he? We didn't touch anything, we stopped. Fences are failing all over the park. Where did the vehicle stop? Untungnya setelah diperiksa oleh Ray, pagar kandang raptor masih aktif. Namun karena sulit melihat jalan, Dennis pun menabrak penunjuk arah ke dermaga dan akhirnya tersesat di hutan. Mampus ya kan? Mati mampus lu. Situasi pun semakin parah karena Ray kesulitan memulihkan sistem. Yang brengkesnya, Dennis sudah memasang proteksi tambahan agar proses restartnya tidak bisa dihentikan sampai benar-benar selesai. The raptor fences aren't out, are they? No, they're still on. God damn it! Hacker crap. In Cambridge.
Sementara itu, Alan DKK masih menunggu dengan tenang di dalam mobil masing-masing dan tim sempat memakai kacamata night vision yang tersedia di bawah kursi penumpang. Namun tak lama kemudian, tim melihat getaran air di gelas dan dia pun melihat embek yang tadi disediakan sudah menghilang. Karena ternyata, Lur, Where's the goat? iya, T-Rex pun muncul dan mendobrak pagar listrik. Alan mengingatkan Ian untuk tetap diam karena makhluk itu melihat dari gerakan mangsanya. Karena kondisi di luar yang terlalu gelap, dengan polosnya Lex menyalakan senter untuk meminta bantuan ke Alan dan Ian yang justru membuat T-Rex tertarik. Lalu, yang terjadi, Lur, untungnya anak-anak itu nggak langsung penyet dan Alan pun nekat mengalihkan T-Rex dengan melempar suar ke kejauhan. Akan tetapi Ian malah ikut-ikutan nyalain suar dan T-Rex pun berlari mengejarnya ke arah toilet yang naasnya Donald masih bersembunyi di dalam sana. Dan meski tak sadarkan diri, namun Ian selamat karena ketutupan oleh daun-daun. Sedangkan Donald langsung menjadi santapan T-Rex karena dia bergerak dan panik ketakutan. Mumpung ada kesempatan, Alan pun berusaha menyelamatkan kedua cucu John Hammond. Tapi naasnya kaki tim tersangkut di jok dan Alan hanya bisa mengeluarkan Lex dari mobil. Karena Ray tidak bisa memulihkan sistem Jurassic Park tanpa Dennis, John pun menyuruh Tukiman segera pergi ke kandang T-Rex untuk menjemput kedua cucunya, dan Ellie juga ikut bersamanya. Di lain sisi, Dennis yang masih tersesat di dalam hutan, mobilnya pun tersangkut di dahan pohon. Lur, mampus 2 kali ya kan? Mati mampus lu. Lalu ketika sedang mengaitkan tali derek ke pohon, Dennis pun bertemu dengan Dilophosaurus. Meski badannya kecil, tapi jangan salah, Lur, karena dinosaurus itu adalah hewan karnivora, memiliki leher yang menakutkan dan ludahnya juga sangat beracun. Ingat banget lihat scene ini dulu zaman SD, merinding sih ya kan. Dennis pun tidak sengaja menjatuhkan botol barbasolnya karena saat itu yang dia pikirkan hanyalah kabur menyelamatkan diri. Tapi yang terjadi, Oh, nice boy. Nice dinosaur. Oh. Mati mampus lu. badai pun akhirnya reda dan untungnya Alan beserta Lex berhasil selamat. Lalu Alan pun berusaha mengeluarkan tim yang masih terjebak di mobil dan nyangkut di atas pohon. Akan tetapi karena terlalu berat, mobil pun perlahan-lahan jatuh. Sesampainya di depan kandang T-Rex, Ellie dan Tukiman pun terkejut dengan keadaan di sana karena hanya tersisa satu mobil. Untungnya Ian masih hidup meski kaki kirinya patah dan dia pun langsung dipindahkan ke mobil jeep. Setelah itu Ellie pergi ke bawah dan menemukan mobil Ford Alan, tapi tidak ada siapapun di sana. Namun terdapat jejak sepatu Alan yang berjalan ke arah hutan. Tak lama kemudian tanah pun mulai bergetar dan Ellie segera kembali ke mobil bersama Tukiman karena T-Rex yang menyadari kehadiran mereka datang mengejar. Sumpah ngeri banget sih ini, Lur. Come on, we gotta get out of here. Karena gedung pusat pengunjung masih cukup jauh, Alan pun membawa anak-anak naik ke atas pohon untuk beristirahat. Lalu keesokan paginya saat terbangun, Brachiosaurus sedang makan dedaunan di dekat mereka. Tentunya hewan ini sangat jinak karena dia herbivora ya kan, meski Lex sempat terkena semprotan umbel Brachio. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dan Alan menemukan sekumpulan cangkang telur yang pecah.
Itu artinya dinosaurus mampu berkembang biak secara alami, dan Alan yakin itu bisa terjadi karena penggunaan DNA kodok untuk menyempurnakan DNA dino. Sebab ada kodok Afrika Barat yang bisa mengubah kelaminnya jika berada di area yang tidak ada lawan jenisnya. Persis seperti yang dikatakan Ian, bahwa kehidupan pasti akan menemukan cara untuk terus berkembang. Some West African environment. Malcolm was right. Film said they used dinosaur genetic blended it with that of frost. Dinosaurs are breeding. Life found a way. Setelah berhasil lolos dan Ian diberikan morfin untuk meredakan sakitnya, John pun berencana mematikan seluruh sistem utama Ayla Nublar lalu menyalakannya kembali agar proteksi yang dipasang Dennis bisa benar-benar hilang dan sistem keamanan di tiap kandang dino bisa aktif kembali. Akan tetapi menurut Ray resikonya terlalu besar, bahkan kemungkinan sistemnya tidak bisa dinyalakan lagi. Namun John tetap memaksa agar sistemnya di-restart secara keseluruhan untuk menyelamatkan nyawa cucu-cucunya dan juga Alan. Di lain sisi, Ray dan Tukiman sempat membahas kontingensi lisin, yaitu DNA semua dinosaurus yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar selalu membutuhkan suplai suntikan lisin dari ilmuwan Jurassic Park. Itu dilakukan agar semua dino selalu berada di area Ayla Nublar, karena tanpa suntikan lisin mereka pasti akan mati. Setelah itu, Ray pun mematikan semua jaringan komputer, juga sistem utama, dan menyalakannya lagi. Akan tetapi jaringan listrik Ayla Nublar masih belum menyala kembali, Lur, meski sudah masuk mode standby dan terbebas dari program Lutznoot-nya Dennis. Maka dari itu, Ray akan pergi ke gedung pemeliharaan untuk menyalakan listrik kembali. Sementara John, Ellie, Ian, dan Tukiman akan menunggu di bunker bawah tanah agar lebih aman. Okay, look, see that? It's on. It worked. Maintenance here, the other end of the compound. I can have power back on the entire. Alan, Lex, dan tim masih lanjut berjalan ke gedung pusat yang masih sejauh 1,6 km lagi, dan mereka sempat hampir terinjak kawanan Gallimimus yang sedang dikejar oleh T-Rex. Di lain sisi, karena listrik masih belum menyala, Ellie pun keluar bersama Tukiman dengan membawa shotgun menuju gedung pemeliharaan untuk menyusul Ray. Sedangkan John akan memberikan panduan cara menyalakan listrik lewat walkie-talkie. Untungnya Ellie bisa masuk ke gedung itu dengan aman, dan Tukiman tetap berjaga di luar jika tiba-tiba ada dinosaurus yang mendekat. Apalagi semua dinosaurus sudah terbebas dari sangkarnya, termasuk Raptor, Lur. Selagi Ellie mengaktifkan jaringan listrik sesuai panduan John, ngerinya Alan, Tim, dan Lex sedang memanjat pagar listrik perimeter yang akan segera dialiri listrik 10.000 volt. Lalu yang terjadi. Timmy, I bet I could climb over. What would you give me? Respect? Charge. Push to close. But I have to jump. Back in business. He's not breathing. Ellie pun sangat terkejut karena tiba-tiba Raptor muncul tepat di belakangnya, dan ternyata Ray hanya tersisa tangannya saja, Lur, karena sudah dicabik-cabik oleh Raptor. Ellie pun terus mencari jalan dan akhirnya berhasil keluar dari gedung sekaligus mengunci Raptor itu di dalam sana. Sementara itu Tukiman yang akan menembak Raptor ternyata hanya sebuah pancingan saja, karena Raptor lainnya sudah bersiap melahap Tukiman di sebelahnya. Sangat-sangat cerdas. Mr. Arnold. Setelah diberikan bantuan pernafasan, untungnya Tim kembali sadar namun tubuhnya masih sangat lemah. Mereka bertiga pun akhirnya sampai di gedung pusat, dan karena tidak ada orang, Alan pun pergi keluar gedung yang akhirnya bertemu dengan Ellie. Sedangkan Tim dan Lex yang kelaparan lanjut makan di sana, namun mereka berdua langsung merinding ketakutan karena dua Raptor yang tersisa ada di dalam sana. Gak pakai lama mereka pun langsung bersembunyi ke dapur dan mematikan semua lampunya. Petak umpet pun dimulai. Tim dan Lex terus merangkak menjauhi kedua Raptor. Lalu ketika Tim hampir ketahuan, Lex sengaja memanggil Raptor untuk mengalihkan mereka dan segera bersembunyi di dalam laci. Dan
Satu raptor berhasil dikunci dan tersisa seekor lagi. Kakak beradik ini pun akhirnya bertemu Alan juga Ellie, dan mereka semua segera pergi ke ruang kontrol untuk memulihkan kembali sistem keamanan Jurassic Park karena tadi baru jaringan listriknya saja yang aktif, ya kan? Raptor pun berusaha mendobrak pintunya yang terpaksa ditahan oleh Alan dan Ellie, sedangkan Lex yang mengecek komputer di sana untungnya mengenali sistem operasinya dan dia pun mencoba untuk mengaktifkan sistem keamanan. Trying to reach the gun. It's a unit. It's all the files. I gotta find the right file. Lex yang jago komputer berhasil memulihkan sistem keamanan dan Raptor pun terkunci di luar. Saat itu juga Alan menelpon ke bunker dan meminta John segera mengirimkan helikopter. Akan tetapi Raptor itu mendobrak masuk lewat kaca dan mereka pun kabur ke saluran udara. Meski sistem keamanan sudah aktif, namun masih ada satu raptor yang terus mengejar dan Alan juga harus memikirkan cara OTW ke landasan helikopter yang aman. Mereka pun bergantungan di pajangan fosil. Akan tetapi raptor di dapur berhasil lolos dan kini mereka dikepung oleh dua raptor sekaligus yang siap memangsa. Tapi tiba-tiba not to endorse your park. So have I. Alhamdulillahnya T-Rex yang seekor karnivora pemburu datang menyerang dua raptor tersebut. Alan dan kawan-kawan pun berhasil lolos lalu OTW bersama John dan Ian menuju helipad. Setelah semua kekacauan yang terjadi, Dr. Alan Grant tidak sudi mendukung Jurassic Park. Begitu pula dengan John yang tidak akan meneruskan bisnis taman hiburannya karena sudah hancur dan dikuasai oleh dinosaurus. Sebelum naik ke helikopter, John sempat terdiam melihat pulaunya yang terpaksa dia tinggalkan begitu saja. John juga memperhatikan batu ember di tongkatnya dan memikirkan keinginannya mengembangbiakan dinosaurus yang berujung tragis. Karena semua ini bukan karena kesalahan Danny semata, melainkan juga kesalahan John yang begitu berambisi tanpa memikirkan resiko yang bisa terjadi dan naluri agresif binatang purbakala itu. Meski dinosaurus berhasil dihidupkan kembali dengan berbagai macam rekayasa yang telah dilakukan supaya manut dan tidak dapat berkembang biak, namun mereka tetap mampu beradaptasi dan berkembang biak dengan keajaibannya sendiri. Buyar, dari film pertama ini kita bisa belajar bahwa daripada mengeluarkan uang sebanyak itu bikin taman dinosaurus, mending ditransfer ke aku, Assalamualaikum.